Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari cara berwaqaf atau cara berhenti pada huruf ya yang berada pada akhir kata. Perhatikan di sini bentuknya ada 4 di dalam Al-Quran, maka keempat cara ini berbeda sahabat Al-Quran, tidak boleh berhentinya sama. Pada video kali ini akan kita uraikan dengan jelas dan dengan ringkas cara berwaqaf pada huruf ya yang berada pada akhir kata. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Perhatikan sahabat Al-Quran, setidaknya di dalam Al-Quranul Karim, cara berwaqaf pada huruf ya itu ada 4. Bentuk yang pertama, yang di atas ini adalah Quran cetakan Indonesia, ini Quran cetakan Madinah. Bentuk penulisannya berbeda, namun cara baca tetap sama. Nah, di sini pada cetakan Indonesia, ya-nya pakai titik. Di Quran Madinah, kalau ya berada pada akhir kata tidak pakai titik, namun ada harokatnya. Cara baca sama. Bentuk yang pertama, huruf ya-nya bertasydid. Ketika huruf ya-nya bertasydid, maka cara berwaqafnya huruf ya-nya disukunkan. Namun tasydidnya tetap ada, sehingganya huruf yang berada sebelumnya ditekan ke huruf ya. Nama bacanya nabaw, menekan bacaan huruf. Berapa durasi panjangnya? Cuma 1 ketukan. Nah, jadi tidak boleh dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. 1 ketukan saja dibaca pendek. Ya Samiri. Nah, ditekan. Ya Samiri. Nah, tidak boleh. Ya Samiri. Itu salah. Cukup ditekan 1 ketukan. Ya Samiri. Bentuk yang kedua, yaitunya huruf ya-nya berada pada akhir kata juga, dia tidak bertasydid. Karena didahului huruf yang kasroh sebelumnya, maka huruf ya-nya juga disukunkan, sehingganya menjadi mad tabi'i atau mad asli. Ini baru dipanjangkan. Nah, ini kasroh berjumpa dengan ya yang kita sukunkan. Fanasi, fanasi. Nah, panjang 2 ketukan. Kalau ini tadi tidak panjang. Ya Samiri. Nah, sama dengan bacaan alan nabi. Itu sama. Tapi kalau tidak bertasydid baru dipanjangkan. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, huruf ya-nya juga di akhir, namun sebelumnya ada bacaan mad. Maka bacaan mad ini menjadi mad arid lisukun. Ya ini awalnya merupakan mad tabi'i, fathah jumpa alif. Karena berjumpa dengan huruf ya yang kita sukunkan, dia menjadi mad arid lisukun. Mad arid lisukun durasinya 2 atau 4 atau 6 harokat. Kita pilih 4 harokat. Wa iyai. Ketukan kelima, vokal huruf ya yang kita sukunkan. Wa iyai. Nah, seperti itu ya. Sama juga dengannya di Madinah, kita sukunkan. Wa iyai. Bentuk yang terakhir sahabat Quran, huruf ya-nya juga berada pada akhir kata, kita sukunkan. Karena sebelumnya sudah ada huruf yang sukun, maka dia berkumpul dengan 2 huruf sukun. Nah, sehingganya sempurnakan dulu vokal huruf sukun yang sebelumnya, huruf ya juga disempurnakan. Nah, jadi bunyi vokalnya masih ada. Badiyar ra'i. Badiyar ra'i. Ra'i. Kira-kira seperti itu. Badiyar ra'i. Sekarang supaya tidak ragu, mari kita lihat contoh langsung yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan contoh yang pertama di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Huruf ya-nya ditekan tanpa dipanjangkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. 'Alan nabi.
Contoh kedua kita lihat di dalam surah Thaha ayat 95. Juga ditekan satu ketukan. Qala fama khatabuka ya Samiri. Ya Samiri. Contoh ketiga kita lihat di dalam surah Thaha ayat 88. Bentuk huruf ya yang kedua dipanjangkan dua ketukan atau dua harokat karena menjadi mad tabi'i ketika berwaqaf atau berhenti. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Contoh berikutnya surah Al-Baqarah ayat 68. Ini juga jadi mad tabi'i. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Contoh berikutnya surah Al-A'raf ayat 155. Nah, di sini karena didahului mad, maka huruf ya-nya sebelum dibaca panjangkan dulu madnya menjadi mad arid lis-sukun. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai. Kita panjangkan 4 harokat dulu, baru disukunkan huruf ya-nya. Contoh berikutnya surah Thaha ayat 18. Nah, panjangkan dulu 4 ketukan, baru sukunkan huruf ya. Qala hiya asai. Contoh berikutnya surat Hud ayat 27. Ini menjadi 2 huruf sukun. Ya-nya sukun, hamzahnya juga sukun. Sempurnakan sukun yang pertama terlebih dahulu. Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Nah, jadi seolah seperti ada huruf I atau huruf Y yang kita sukunkan, tapi sempurnakan dulu hamzah yang pertama. Badiyar ra'i. Contoh yang terakhir kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Sukunkan huruf Ya, sempurnakan dulu huruf Dal yang sebelumnya. Famastaisara minal hadai. Ada vokal huruf Y atau huruf I di akhirnya. Minal hadai. Jadi sahabat Quran, itulah materi kita pada video kali ini. Moga bisa dipahami cara berwaqaf pada huruf Ya yang berada pada akhir kata. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.